warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ustaz. Masih tetap semangat? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Karena untuk memulai pembelajaran kita harus dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dulu berdoa yang dipimpin oleh anak kami Rizky Rabbani. Silakan. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikas sabirin walhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membacakan ayat Al-Quran meskipun dari ayat-ayat pendek kepada anak kami Dian Hidayat supaya membacakan salah satu ayat-ayat Al-Quran, surah-surah pendek, terserah mau surah apa aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah memimpin doa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, rapikan dulu mejanya. Rapikan mejanya. Bagi yang belum memasukkan baju, silakan dimasukkan bajunya. Pecinya dirapikan. Sudah? Kalau ada sampah silakan diambil. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembelajarannya. Lalu Ustadz absen anak-anak sekalian. Revina Siregar, Hadir, Ustaz. Rianandini, Hadir, Ustaz. Rika Fadila, Hadir, Ustaz. Rini Mayasari, Hadir, Ustaz. Rizky Palima, Risma, Hadir, Ustaz. Risti Amanda, Hadir, Ustaz. Taufik Hidayat. Ya. Berarti ada sekitar 5 orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita masuk kepada materi, hari ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak kami sekalian, Islam masuk ke Indonesia adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau Islam tidak disebarkan oleh para ulama-ulama, mungkin sampai hari ini Islam belum ada di Indonesia. Untuk itu salah satu kesyukuran kepada kita bahwa ini Islam sudah berkembang di Indonesia. Maka untuk itu kepada anak kami, di dalam kehidupan ini kita harus mampu menjadikan keislaman kita sebagai penyelamat dan petunjuk kalau kita di dalam kehidupan. Apalagi kita sebagai seorang pelajar, kita harus betul-betul menjalankan apa yang menjadi perintah dalam kita agama Islam. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan mulai dari dunia sampai dunia. Jangan sampai di dalam kehidupan ini kita banyak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan kita atau merugikan keluarga kita. Baik. Sebelum kita membahas materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, di sini ada Ustadz tempel beberapa gambar kepada anak kami supaya menganalisa atau memperhatikan gambar-gambar tersebut. Silakan diperhatikan dari tempat duduk masing-masing.
Sudah? Di sini ada gambar peta, kemudian gambar di pelabuhan, kemudian di sini ada pedagang dan pembeli, pasar ya. Kemudian di sini apa yang kalian lihat? Satu kesenian yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah kerajaan. Raja yang di depan dipayungi, menunjukkan bahwa raja itu adalah orang yang dimuliakan. Kemudian di sini silakan diamati sampai gambar yang terakhir. Dari gambar pertama, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Ustaz, Ya, silakan anak kami, Siti Haryanti. apa maksud dari garis-garis merah tersebut? Iya, apa maksud dari garis-garis merah yang terdapat pada peta tersebut? Yang lain ada lagi yang mau bertanya tentang gambar yang terpajang di depan? Ya, silakan Risma. Iya, bagus. Sebelum Ustadz menjawab, mungkin ada di antara anak-anak kami yang bisa menanggapi atau memberikan jawaban dari pertanyaan kawannya. Ada di antara kalian yang bisa menjawab dari pertanyaan Siti Haryanti yang pertama tadi, apa maksud dari garis-garis merah yang ada dalam peta? Ya, Garis-garis merah di peta adalah peta penyebaran agama Islam di Indonesia. iya bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan jawaban dari teman kalian Rizky Rabbani? Bahwa kata kawan kalian, garis-garis ini adalah menunjukkan bukti atau cara penyebaran Islam masuk ke Indonesia. Ada lagi yang bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari teman kalian Siti Haryanti dan Risma tadi? Ya, Untuk menanggapi pertanyaan dari Risma, yang merupakan salah satu strategi masuknya Islam ke Indonesia melalui yang dibawa oleh anggota Wali Songo. iya, bagus. Yang lain ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian Siti Haryanti sangat bagus, dan begitu juga teman kalian Risma sangat bagus sekali. Berikan dulu tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Ya. Tentang tanggapan atau jawaban dari teman kalian juga, Rizky Rabbani dan Rizky Pratama, lumayan bagus. Kasih tepuk tangan juga untuk kawan kalian Rizky Rabbani dan Rizky Pratama. Baik, untuk melengkapi jawaban dari teman-teman kalian tadi tentang pertanyaan Siti Haryanti dan Risma, benar bahwa garis-garis merah yang ada dalam peta adalah sebagai bentuk tanda penyebaran Islam masuk ke Indonesia. Jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat. Kalau dari segi letak peta ini, di sini adalah ujung Indonesia yang kita sebut Sabang. Di mana Sabang itu? Di Aceh. Aceh itu berada di Pulau Sumatera. Dari Aceh inilah awal mula penyebaran Islam masuk ke Indonesia. Kenapa dari Aceh? Karena Aceh merupakan adalah pelabuhan-pelabuhan penting
yang dilewati oleh saudagar-saudagar kaya, para pedagang yang datang dari Arab. Bisa kita lihat di sini dari Aceh, termasuk ke Malaysia juga ke Singapura adalah berawal dari Aceh sampai kepada Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Kemudian sebelum ke Jawa itu terlebih dahulu ke Kalimantan, ke Sulawesi. Baru yang terakhir adalah ke Jawa. Baru yang terakhir ke Jawa dan ke Irian Jaya. Untuk itu, baru 2 pertanyaan tadi. Kepada anak-anak kami harapkan untuk mencoba membuat kesimpulan dari gambar-gambar yang tertera di depan ini. Silakan anak-anak kami menuliskan pendapat atau kesimpulan yang menurut Anda tentang gambar-gambar yang ada di depan ini. Silakan. Tuliskan pendapatnya masing-masing tentang kesimpulan dari materi proses sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sudah? Sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, buat kesimpulan dari materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dengan mengamati atau menganalisa gambar yang ada di depan. Untuk itu kepada anak-anak kami supaya mempresentasikan atau membacakan apa yang menjadi kesimpulannya. Silakan anak kami, Sinta, apa yang menjadi kesimpulan Anda tentang materi sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui analisa gambar yang ada di depan ini. Silakan berdiri. Dari beberapa gambar tersebut, saya dapat mengamati bahwa saya simpulkan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui beberapa metode, yaitu diantaranya sebagai berikut, yaitu melalui perdagangan di pelabuhan. Dengan cara ini Islam dapat ke beberapa wilayah. Pendidikan, dan dari proses pendidikan Islam juga dapat menyebar yang dibawakan oleh para wali-wali Songo seperti Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan lainnya. Dan diantaranya juga Islam dapat berproses luas, menyebar luas di Indonesia juga melalui perkawinan. Ada beberapa wali songo yang ada beberapa para wali yang menikah dengan putri para raja. Dan itulah yang menjadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dengan gambar-gambar tersebut. Ya, baik, silakan duduk. Terima kasih. Ada lagi selain Sinta? Coba silakan sampaikan.
Apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini? Sejarah masuknya Islam ke Indonesia yaitu dimulai dari rakyat Indonesia yang banyak menganut agama ateisme dan dinamisme melalui pelabuhan Aceh yang dimana Aceh adalah yang dari Indonesia yang dilintasi oleh saudara-saudara kita. Pada awalnya bangsa Arab memasuki wilayah Indonesia hanya untuk berdagang di laut dan di pasaran, dan terjadi pada 7 Masehi. Menurut teori Arab, bangsa Arab juga menyebarkan agama Islam melalui kesenian seperti wayang, musik, agar bangsa Indonesia mudah terpengaruh untuk menganut kepercayaan Islam. Kemudian melalui politik, mereka mendirikan kerajaan Islam di Indonesia sebagai pengajak rakyat Indonesia memeluk Islam. Selanjutnya melalui perkawinan, bangsa Arab mengamini orang Indonesia yakni agar memiliki keturunan Islam. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Para wali songo mendirikan pesantren agar dapat mendekatkan diri pada agama. Iya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan anak kami Rizky Rabbani. Apa yang menjadi kesimpulannya? Dari beberapa gambar di atas, kita dapat simpulkan bahwa dari gambar pertama adalah menunjukkan penyebaran yang terjadi di Indonesia yang dimulai dari Aceh, kemudian menyebar luas ke wilayah-wilayah lain. Ya. Dari gambar kedua, menunjukkan perdagangan yang terjadi di pelabuhan adalah tempat orang berkumpul dari wilayah-wilayah lain di suatu tempat. Di gambar keempat, kita dapat menemukan gambar wayang atau kesenian yang dilakukan oleh suatu pemuda-pemuda yang mengajak seseorang untuk berkumpul, dan di sanalah terjadi penyebaran agama Islam karena semua orang berkumpul untuk tujuan melihat wayang tersebut. Ya. Dari gambar kelima, kita dapat menjelaskan bahwa melalui politik kita juga dapat menyebarkan agama Islam, karena jika raja masuk Islam pasti rakyat akan mengikutinya. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bagus, kita kasih aplaus untuk teman-teman kalian. Ya. Baik, anak-anak kami sekalian, alhamdulillah dari kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh anak-anak kami, walaupun tidak menyampaikan secara keseluruhan, apa yang menjadi kesimpulannya sudah merupakan jawaban yang mendekati kepada materi kita hari ini. Tetapi di sini kita harus memiliki persamaan persepsi, penyamaan persepsi tentang materi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kita harus sepakat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, termasuk Aceh. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh saudara-saudara kalian, menyebar luas ke wilayah-wilayah lain seperti ke Sumatera Utara, ke Sumatera Selatan, kemudian ke pulau-pulau lainnya termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Irian Jaya. Begitu juga pulau-pulau kecil lain. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia itu tidak dapat kita pungkiri melalui perdagangan. Para saudagar yang datang dari Arab atau dari wilayah Islam lainnya, selain untuk melaksanakan aktivitas dagang, mereka juga menyempatkan diri untuk melakukan dakwah Islam, baik kepada pembeli atau pedagang-pedagang lainnya. Selain melakukan aktivitas dagang, mereka juga menyempatkan untuk berdakwah kepada para pedagang, begitu juga kepada para pembeli yang datang. Selanjutnya, Islam juga masuk melalui kesenian. Karena kesenian suatu hal yang sangat disukai dan digemari oleh masyarakat, khususnya Indonesia, termasuk kesenian wayang. Kesenian wayang adalah budaya yang sudah cukup lama ada di Indonesia,
ternyata ini dimanfaatkan oleh para penyebar Islam. Salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui kesenian, dan termasuk salah satu metode yang digunakan para penyebar Islam atau wali songo. Dengan menggunakan wayang, mereka mengisi cerita-cerita yang ada dalam kewayangan tersebut dengan cerita-cerita Islam. Kemudian melalui politik, kadang-kadang ketika raja masuk Islam, maka rakyatnya juga ikut masuk Islam. Maka para penyebar Islam melakukan pendekatan kepada raja-raja yang sebelumnya belum menganut Islam agar mereka masuk kepada Islam. Kemudian perkawinan, para saudagar kaya atau orang-orang Islam yang datang ke Indonesia menikah dengan putri-putri pedagang Indonesia, karena mereka menganggap orang-orang yang datang dari Arab adalah para bangsawan, orang yang kaya raya. Mereka bersedia menikahkan putri mereka, dan salah satu syarat putri mereka harus masuk Islam. Maka melalui perkawinan juga adalah salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian bisa juga melalui tasawuf, tetapi tasawuf ini setelah Islam sudah mulai berkembang. Kemudian juga melalui pendidikan. Dalam pendidikan tersebut mulai dimasukkan materi-materi tentang agama Islam. Inilah sejarah masuknya atau jalur masuknya Islam ke Indonesia. Baik, setelah kita membahas materi tentang proses masuknya Islam di Indonesia yang dibantu dengan adanya gambar-gambar di depan ini, anak-anak kami sudah paham bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia? Insya Allah. Yang pertama tadi melalui pelabuhan, kemudian melalui perdagangan, kemudian melalui kesenian, kemudian melalui politik, kemudian perkawinan, kemudian tasawuf, dan yang terakhir adalah melalui pendidikan. Baik anak-anak kami sekalian, menarik tidak pembelajaran kita hari ini? Menarik. Alhamdulillah. Untuk itu kita harus tahu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jangan sampai kita sebagai penganut agama Islam tidak tahu kapan dan melalui apa Islam masuk ke Indonesia. Masalah waktu masuknya Islam ke Indonesia itu terjadi perbedaan pendapat. Pada umumnya para ahli berpendapat Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Berarti sekitar tahun 1300, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan sekitar abad ke-7, 6 tahun lebih cepat daripada pendapat para ahli pada umumnya. Tetapi yang perlu kita ketahui bagaimana cara masuknya Islam masuk ke Indonesia, kita harus tahu, yaitu melalui pelabuhan, yaitu pertama sekali adalah melalui Aceh, karena Aceh salah satu pelabuhan yang dilewati oleh para pedagang yang melintas ke wilayah-wilayah lainnya. Kemudian melalui perdagangan, kesenian, politik, perkawinan, tasawuf, dan pendidikan. Baik, berhubung materi kita sudah selesai, pada anak kami ada yang kurang paham tentang materi kita hari ini? Sudah paham semua? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah paham, mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama berserah diri kepada Allah
dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi